Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Arhani Faroza dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi jurnal mata kuliah manajemen investasi TI yang berjudul Analisis Dampak dan Strategi untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia dalam menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IECPA. Ya, langsung saja kita presentasikan. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini bertuliskan European Free Trade Association atau EFTA adalah organisasi antar pemerintahan yang didirikan untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Negara tersebut terdiri dari seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. EFTA 2 yang didirikan pada tanggal 3 Mei 1960, perundingan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Indonesia atau Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership dimulai secara resmi pada tahun 2007. Perundingan ini merupakan bagian penting dari strategi EFTA di perdagangan sehingga dapat memacu pertumbuhan volume perdagangan internasional suatu organisasi terdiri dari berbagai bentuk. Ya, begitu tentang European Free Trade Association. Selanjutnya, adapun tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui dampak, biaya, dan manfaat terhadap isi perjanjian IECPA. Yang kedua, mengetahui strategi terbaik bagi Indonesia dalam perjanjian IECPA. Selanjutnya ada metodologi. Pada analisis metodologi ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Seperti yang dilihat tadi, ini menggunakan metode cost benefit dan analisis SWOT dengan memasukkan dua data sekunder dan primer seperti itu. Analisis ini menggunakan indikator perdagangan di antaranya neraca perdagangan bilateral dan global. Analisis ini menghitung dampak, manfaat, dan biaya kerjasama perdagangan dengan menggunakan analisis partial equilibrium atau PE. Data sekunder yang diperoleh dari wawancara beberapa stakeholder terkait yang menguasai informasi terkait negara-negara EFTA. Berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari cost benefit analysis, yang berarti proses pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan yang berguna dan memberikan pilihan penyelesaian masalah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam kegiatan. Data sekunder utama bersumber dari database GDAP versi 9 yang diterbitkan tahun 2015. Dari kerjasama perdagangan antar kedua negara digunakan GGA model yang dengan data dasar GDA versi 9. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah Revealed Comparative Advance atau RC yang dikembangkan oleh Balasa. Dalam formula RCA, Balasa dimodifikasi sedemikian sehingga indeks tersebut simetris pada batas nilai 1 dengan menggunakan formula berikut ini. RISCA sama dengan RCA min dan 1 RCA plus 1. Dengan formula tersebut, nilai indeks RCA lebih dari indeks RCA bernilai positif atau biasanya, sedangkan bila
disebut RCA yang bernilai kurang dari 1 akan memiliki indeks RCA negatif. Berikutnya SWOT analisis. Dari pengertian yang dahulu, SWOT analisis adalah peralatan analisa yang digunakan untuk menyusun strategi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal suatu perekonomian. Jadi dalam suatu perekonomian itu terdapat lingkungan internal dan eksternal. Ada juga. Dalam kaitan dengan pelaksanaan perjanjian perdagangan IESEPA, pada saat yang sama analisa SWOT akan membantu mengetahui apakah kondisi eksternal yang ada melaksanakan perjanjian ini akan menciptakan kesempatan baru bagi Indonesia, ataukah dengan kondisi eksternal yang ada melaksanakan perjanjian ini akan menimbulkan ancaman bagi Indonesia. Hasil analisa SWOT ini akan menunjukkan apakah dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal ini meratifikasi perjanjian ini merupakan strategi yang tepat bagi Indonesia. Tentunya kondisi lingkungan tidak menentukan bagi Indonesia. Strategi apa yang harus dilakukan? Strategi itu dengan menggunakan strategi memanfaatkan perjanjian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dampak liberalisasi perdagangan Indonesia (EFTA), penurunan hambatan perdagangan di dalam perjanjian IESEPA memiliki dampak ekonomi yang bisa dikuantifikasi dengan menggunakan simulasi computable general equilibrium. Dampak skema dari kerjasama perdagangan Indonesia dan EFTA terhadap ekonomi sektoral dilihat dari indikator-indikator presentasinya yang perubahan output, ekspor, dan impor sektoral. Yang terakhir, dampak penghapusan tarif menjadikan peningkatan output di Indonesia untuk beberapa sektor, antara lain meat produk, aparel, animal produk, textiles, electronic equipment, dan mineral produk. Selanjutnya ada tabel 1 yang berisi output sektoral Indonesia atau yang berjumlah USD juta. Dari tabel tersebut, unit produk memiliki angka 0,86, miring aparel 0,10, animal produk 0,10, dan selanjutnya bisa dipahami secara sendiri. Sektor yang mengalami peningkatan output neraca perdagangannya mengalami surplus. Kenaikan output menyebabkan excess supply sehingga akan mendorong peningkatan ekspor. Berikutnya ada tabel 2 yang menjelaskan neraca perdagangan sektoral Indonesia USD juta. Sini masih sama tabelnya ya. Meat produk naik memiliki nilai 51,74 dan miring aparel 9,54. Berikutnya bisa dipahami sendiri ya, seperti tadi sama. Dalam simulasi CGE ini juga dihitung dampak skema kerjasama IFTA terhadap kenaikan ekspor Indonesia dalam kenaikan masing-masing negara. Beberapa sektor yang akan mengalami kenaikan ekspor terbesar bagi Indonesia, seperti negara-negara EFTA yang relatif sama untuk masing-masing negara. Yang terakhir, tabel 3, ekspor sektoral Indonesia dari Indonesia ke Swiss atau USD juta. Di situ ada machinery and equipment net yang bernilai 456,0, semi-channel rubber plastic rod yang bernilai 283,0. Berikutnya seperti yang dijelaskan tadi sama, bisa dipelajari secara sendiri. Terus ada hasil ekspor SWOT IESEPA. Dijelaskan lagi seperti hasil tadi. Hasil simulasi diberikan pada tabel dan diagram di bawah ini. Yang pertama, skor tertimbang. Kekuatan atau kelemahan memiliki skala 0,1 sampai 0,3 atau sering disebut kekuatan. Skor tertimbang pada kesempatan atau ancaman 0,25 memiliki skala 0,1 atau 0,3 kesempatan. Hasil skor tertimbang yang dihasilkan untuk faktor internal atau kekuatan dan kelemahan sebesar 0,1, sementara untuk skor tertimbang yang dihasilkan untuk faktor eksternal
atau kesempatan dan ancaman adalah sebesar 0,25 dari skor yang dihasilkan, maka dihasilkan hasil pada kuadran 1, yaitu kebijakan yang diambil mendukung strategi agresif pemerintahan. Terus di sini ada tabel opportunity yang artinya dan strength, weakness, threat. Itu dijelaskan garis-garis. Opportunity yang berlambang O dan weakness W dan strength S, threat T. Kebijakan yang diambil oleh AI adalah mendukung strategi agresif. Dijelaskan faktor strength, sebagian besar responden menganggap indikator tingkat kesesuaian dan komplementaris ekspor Indonesia terhadap permintaan impor EFTA. Faktor opportunity, responden melihat indikator potensi barang yang dapat diekspor ke EFTA menjadi indikator yang penting. Selanjutnya, faktor weakness, yang memiliki responden menganggap pelaku usaha dan konsumen Indonesia belum mengenal banyak tentang EFTA. Faktor threat, responden menganggap indikator pedagang usaha Indonesia harus siap berkompetisi dengan pelaku usaha EFTA, terutama untuk produk sejenis, merupakan hal yang harus diwaspadai. Terus yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi yang tadi. Dijelaskan bahwa kesimpulannya, hasil simulasi cost benefit AI SEPA menunjukkan hasil yang berkorelasi antara kenaikan output di beberapa sektor atau mid produk aparel dan tekstiles yang diikuti dengan adanya peningkatan neraca perdagangan di sektor yang sejenis. Kenaikan output ini akan menyebabkan excess supply sehingga juga akan mendorong peningkatan ekspor, sehingga akan mendorong terjadinya surplus neraca perdagangan. Adanya kerjasama AI dengan SEPA ini juga akan memberikan peningkatan GDP Indonesia sebesar 1,8%, sementara Swiss akan memperoleh penurunan GDP min 8,3%. Hasil SWOT ini menempati kuadran 1 dan ini merupakan posisi yang terbaik karena posisi Indonesia berada pada daerah yang kuat dan berpeluang. Pada kuadran ini sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk melakukan pertumbuhan yang agresif karena memiliki peluang dan kekuatan yang dibutuhkan. Strategi yang harus ditetapkan pada posisi ini adalah kebijakan pertumbuhan yang agresif. Grow-oriented strategi posisi ofensif ini dapat dipertimbangkan dengan melihat hasil cost benefit terhadap peningkatan output Indonesia bagi produksi sektoral yang juga akan berpengaruh terhadap penyerahan tenaga kerja di Indonesia. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau tutur kata yang kurang jelas. Kami sangat mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.